Museum Prasejarah di kota Halle, Jerman, punya koleksi arkeologi yang paling penting. Artefak yang dipajang di sini luar biasa. Tidak mengherankan, pimpinan museum adalah pecinta film dan teater. Pengunjung yang datang ke sini akan terkesan pada presentasi artefaknya. Tapi sebelum benda-benda bersejarah bisa ditampilkan, semuanya harus diperiksa dan disiapkan dengan teliti. Kerangka manusia ini ditemukan dalam kondisi menyatu dengan tanah. Di bengkel kerja museum, hasil temuan ini diawetkan. Dia adalah korban salah satu perang di Jerman yang paling berdarah. Tidak hanya lokasi perang yang menarik bagi para ilmuwan, sampah zaman dulu juga misalnya bisa memberikan pandangan spektakuler pada kehidupan sehari-hari dari masa lampau. Bejana kaca ini ditemukan dalam bentuk fragmen di gudang sebuah rumah berumur 500 tahun. Setelah direstorasi, ternyata bejana ini bagian dari laboratorium kimia. Temuan semacam ini yang memicu ambisi para ilmuwan. Ini tabung kimia dari abad ke-16. Kami menemukan sisa unsur kimia, terutama senyawa antimon. Pada masa itu, antimon adalah unsur yang jadi tren di kalangan ahli kimia. Mereka menemukan bahwa sulfida antimon bisa membersihkan emas. Di laboratorium, para ahli kimia kini meneliti bagaimana Dr. Paracelsus, pionir pengobatan modern, mengembangkan obat-obatnya. Jadi Paracelsus waktu itu mungkin berpikir dosisnya harus dikurangi supaya tidak beracun lagi dan bisa menyembuhkan. Ungkapan terkenalnya, dosis fiat venenum, artinya dosis beracun yang berasal dari percobaan yang gagal ketika mencoba menyembuhkan pasien dengan antimon. Bagi Harald Wunderlich, sains memang bisa jadi profesi yang menyenangkan. Direktur Museum Harald Meiler masih punya banyak sekali artefak yang harus direstorasi. Dan ada satu penemuan prasejarah yang menarik perhatian dunia. Inilah cakram langit Nebra. Terbuat dari perunggu dan emas. Umurnya paling sedikit 3.600 tahun. Tidak diragukan lagi, cakram ini termasuk penemuan arkeolog paling penting. Kisah penemuannya seperti cerita kriminal dalam film-film. Perampok ilegal maka menemukannya dengan menggunakan detektor logam. Mereka tidak sadar nilai cakram itu dan menjualnya di pasar gelap. Tahun 2002 di Basel, tukang tadahnya ditangkap polisi. Cakram itu kemudian jadi milik museum di Halle. Sebuah temuan langka yang asal-usulnya masih misteri hingga kini. Para pemburu ilegal benda arkeologis mengaku menemukan cakram itu di hutan. Apa mereka menceritakan yang sebenarnya? Sampel tanah membuktikan objek perunggu itu memang pernah ada di sini. Petunjuk lainnya, para perampok juga mengubur sampah mereka di lokasi yang sama. Keaslian cakram terbukti secara ilmiah. Misalnya dari korosi pada cakram yang tidak bisa dipalsukan. Arkeolog bisa menggunakan teknologi dan ilmu-ilmu para pakar kepolisian di bagian investigasi dan kriminalitas. Di bawah mikroskop terlihat struktur patinanya. Untuk menghapus semua keraguan, diambil sampel dari lapisan malahit dan dihancurkan jadi bubuk. Instalasi sinar X khusus ini digunakan untuk meneliti strukturnya. Dan hasilnya,
Patina itu asli. Patina malahit membentuk kristalin, tumbuh sangat lamban. Ini menunjukkan umur barang temuan yang tidak mungkin dipalsukan. Pusat penelitian BESI di Berlin memeriksa cakram langit. Akselerator partikel memungkinkan analisa materi secara teliti tanpa merusak objeknya. Plat emas diperiksa dengan radiasi intensitas tinggi. Dan lagi-lagi hasil tes membenarkan asal-usul objek dari masa purbakala. Pusat arkeometri di Mannheim terkenal paling unggul dalam analisa logam dan penentuan umur. Direkturnya Ernst Pernitzka pernah meneliti kota legendaris Troya. Dengan spektrometer, ahli kimia menganalisa unsur yang terkandung dalam logam. Di instalasi ini pun, cakram langit dinyatakan berusia sangat tua. Analisa logam bahkan mengungkap tembaga yang terkandung dalam cakram mungkin berasal dari pertambangan di pegunungan timur Alpina ribuan tahun lalu. Aspek berikutnya yang harus diteliti adalah motif pada cakram langit. Ada motif 32 bintang, ada bulan sabit dan lingkaran emas. 7 bintang sepertinya menggambarkan 7 bersaudara atau Pleiades. Pakar astronomi Matthew Osendriver punya temuan yang sensasional. Kombinasi bulan dan 7 bintang merujuk pada katalog bintang Mul Apin dari Babilonia, yang juga menyebut bulan dan 7 bintang sebagai aturan menambah bulan ekstra dalam tahun kalender. Di Mesopotamia, para astronom mengobservasi langit dari dalam kuil. Mereka mencatat hasilnya pada tablet tanah liat. Mereka melihat posisi bulan sabit pertama pada awal tahun. Dan tergantung di mana posisi dari Pleiades, mereka memutuskan tahun ini kita harus menambah 1 bulan ekstra. Sama seperti ribuan tahun lalu, sekarang kalender Islam juga dibuat berdasarkan observasi bulan. Akhir dari bulan puasa misalnya ditentukan dari penampakan bulan yang baru.